Lalu yang selanjutnya adalah bab adzkar ruku' yang berkaitan dengan ruku'. Qad tadaharatil akhbar as-sahihah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yukabbiru lirruku'i wa huwa sunnah. Dan telah jelas ya, kabar-kabar yang jelas, artinya riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah ini bertakbir ketika ruku, hukumnya adalah sunnah. Mengucapkan kalimat takbirnya Allahu Akbar, namanya takbir intiqal. Walau tarakahu kana makruhan karahatan tanzih, kalau ditinggalkan takbirnya maka hukumnya adalah makruh tanzih ya. Kalau selama ini kita taunya wajib nggak apa-apa ya. Jadi kalau di dalam ilmu fikih ini tidak boleh meyakini yang fardu itu sunnah ya, yang nggak boleh itu meyakini yang fardu itu sunnah. Misalnya Fatihah dia yakin hukumnya sunnah, nah ini nggak boleh, bisa nggak sah salatnya. Tapi kalau sebaliknya dia meyakini semua wudu itu wajib, misalnya cuci kumur-kumur, istinsyak, cuci muka, semuanya wajib, bahkan telinga dianggap wajib, ini nggak masalah ya, kalau dia meyakini semuanya fardu, selama dia memang belum belajar ya, karena wajibnya kita kan belajar ya, wajibnya kita mengetahui untuk dapat membedakan antara yang fardu dan antara yang sunnah. Tapi kalau dia meyakini membasuh wajah hukumnya sunnah, nggak sah wudunya ya. Jadi mendingan kita tahunya semuanya fardu aja udah, biar aman sementara ini. Tapi kedepannya kita bisa membedakan takbiratul ihram hukumnya wajib rukun, beda dengan takbir intiqal ya. Takbiratul ihram ketika takbir Allahu Akbar sudah dijelaskan kemarin, semuanya rukun. Di dalam mengucapkan takbirnya Allahu Akbar, menghadirkan niat di dalamnya juga rukun ya. Beda mengangkat tangannya, memang hukumnya sunnah, tapi mengucapkannya, menghadirkan niat ketika takbir itu adalah semuanya rukun min arkanis salah, rukun daripada rukun-rukun salat. Wala tabtul salatuhu wala yasjudu lisahwi, tidak batal salatnya, tidak perlu sujud sahwi. Wa kadzalika jami'at takbirat allati fi salati hadza hukmuha illa takbiratul ihram. Maka semua takbir di dalam salat hukumnya sama, sunnah, kalau ditinggalkan makruh. Semuanya sama illa takbiratul ihram, kecuali takbiratul ihram fa innaha ruknun la tan'aqidu shalah illa biha. Karena takbiratul ihram hukumnya rukun, tidak sah salat kecuali dengan takbiratul ihram ya. Ini panjang jelasinnya. Walhasil, singkat cerita yang berkaitan dengan ruku, fa idza wasala ila haddi raki'in, kalau sudah sampai di posisi orang yang ruku, ishtaghala bi adzkarir ruku, maka sibukkan diri dengan zikir-zikir ruku ya. Di sini bilangnya bukan bi dzikrir ruku, tapi bi adzkarir ruku, dengan zikir ruku. Kenapa? Karena riwayatnya banyak. Riwayat zikir yang dibaca oleh Rasulullah ketika ruku' itu banyak. Yang kita tahu mungkin subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dibaca 3 kali. Tapi di sini kita akan mendapatkan banyak riwayat. Di antara riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang zikir subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdi. Dan ini hadis yang sahih di dalam riwayat Imam Muslim. Lalu di antara riwayat juga riwayat Imam Muslim dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jikalau sedang ruku, beliau mengucapkan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Mungkin enggak ada yang hafal di sini ya. Sama, saya juga enggak hafal. Ya. Ini di antara hadis yang sahih riwayat Imam Muslim.
Ya, jadi kalau tiba-tiba kita lagi sebelah sama orang, mungkin ada orang luar dari mana, dari Perancis atau dari mana, salat sebelah kita, dia bacanya beda. Allahu Akbar, Allahumma laka raka'atu wa bika amantu, kedengeran. Wah, ini bid'ah nih. Sudah keluar ya. Beda nih sama kita ini. Nah, ternyata dia lebih pintar dari kita. Dia tahu riwayat yang lainnya. Diamalkan, dibaca daripada zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thabata fi sahih Muslim, di riwayat yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di ruku' dan sujudnya, subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Nah, biasa hafal semua kalau ini. Ingatnya bulan Ramadan, beres witir. Subhana malikul kudus, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Ini zikir dibaca riwayat Muslim, riwayat Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah baca ketika ruku' dan ketika sujud. Ya, jadi termasuk zikir yang boleh kapan-kapan kita baca, mungkin ba'diyah, nanti salat ba'diyah isya atau qabliyah, atau mungkin salat malam kita coba Allahu Akbar subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Ya, ketika sujud dibaca. Ini termasuk mengamalkan daripada beberapa zikir yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya. Dan banyak sini riwayat, ya banyak riwayat. Di antaranya riwayat Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Ini juga mirip kisah seperti kisah Hudzaifah bin Yaman. Ya, beliau salat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqama faqara'a surat al-Baqarah. Ya, sama Rasulullah juga ketika salat sama Auf bin Malik radhiyallahu anhu membaca surat Al-Baqarah. La yamurru bi ayatin rahmatan illa waqafa wa sa'ala. Tidaklah Rasulullah membaca ayat yang di dalamnya berkaitan dengan rahmat kasih sayang Allah kecuali Rasulullah diam dan meminta kepada Allah. Tapi bedanya minta di dalam salat sama minta di luar salat, tangan kita. Ya, enggak perlu kita lagi salat ya Allah, itu enggak perlu kecuali kunut. Ya, jadi tetap aja tangannya seperti ini. Ya, tapi hadirkan dengan doanya tadi. Wala yamurru bi ayatin adzab illa waqafa wa ta'awwadha. Tidak melewati ayat yang berkaitan dengan azab kecuali Rasulullah terdiam dan meminta perlindungan Allah. Qala thumma raka'a bi qadri qiyamih. Kemudian Rasulullah ruku lamanya seperti ketika berdiri. Ya, tadi berdiri surat Al-Baqarah aja 2 juz setengah. Ya, kalau yang bacanya cepat tuh ngebut 40 menit mungkin beres surat Al-Baqarah ya, atau setengah jam mungkin. Itu udah cepat banget tuh. Itu rukunya kurang lebih setengah jam. Ya, salatnya berjamaah. Mungkin Rasulullah nikmatin makmumnya. Wallahu a'lam. Ya, tapi sahabat luar biasa, mereka juga ahli ibadah. Ya, beda sama kita mungkin. Ya, kemudian di dalam rukunya terdengar Rasulullah membaca Subhana dzil jabaruti wal malakut wal kibriyai wal 'azamah. Tsumma qala fi sujudihi mithla dzalik. Dan Rasulullah juga terdengar membaca di sujudnya seperti zikir rukuknya tadi. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi fi kitab Syama'il bi asanid sahihah dengan sanad-sanad yang sahih. Wa'lam anna hadzal hadits al-akhir wa maqsudul fasl. Nah, ini hadis yang akhir yang mana kata Imam Nawawi, hadis yang terakhir ini adalah maksud daripada pembahasan yang berkaitan dengan zikir ruku. Apa hadis yang terakhir? Riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu magal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi rabb. Maka ketika sedang ruku, di situ ta'zimkanlah Tuhanmu, ta'zimkanlah Allah.
Nah, di situ makanya maksud daripada fasal membaca zikir di dalam ruku yang biasa kita baca dan sering diajarkan sama ulama kita, enggak diajarin macam-macam, zikirnya cuma satu aja, karena ini maksud yang disebutkan Rasulullah di dalam hadis riwayat Muslim disampaikan atau didengar oleh Abdullah bin Abbas. Ya, subhana rabbiyal azim. Di situ adanya menta'zimkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ta'zimu Rabb Subhanahu wa taala fi ruku' bi ayyi lafdhin kan. Walakin al-afdal an yajtami'a baina hadhihi al-adhkar kullaha in tamakkana min dhalika bihaitsu la yashukku 'ala ghairi. Walaupun yang utama, kata Imam Nawawi, beliau menyampaikan untuk menggabungkan semua zikir-zikir yang diriwayatkan. Ya, kalau memungkinkan, kata beliau, kalau memungkinkan dan tidak memberatkan dirinya ataupun orang lain. Ya, khususnya orang lain, artinya kalau sedang berjamaah, imamnya Masya Allah, semua zikirnya dia hafal misalnya, tapi kalau dia merasa memberatkan makmum, rukuknya kelamaan, maka sebaiknya dicukupkan dengan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Wa yakaddimu tasbih minha fa in arada al-iktisar fa yastahabbu tasbih wa adnal kamal minhu 3 tasbihat. Ya, jadi kalau seandainya ingin menyingkat banyaknya zikir, makanya alhamdulillah ulama kita ini ngasih yang paling baik deh pokoknya, sehingga kita kalau ngamalin itu udah nggak repot, nggak pusing lagi, sudah dipilih yang terbaik. Zikirnya udah baca aja tasbih, kata Imam Nawawi. Dan paling sedikit sempurnanya membaca zikir tasbih ini sempurna, bukan sah. Paling sedikit sempurnanya membaca tasbih ini sebanyak 3 kali. Ini paling sedikit sempurna. Kalau sahnya sekali saja sah, ya sekali aja udah sah. Tapi untuk kesempurnaannya paling sedikit baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Walau iktasara ala marrat kana fa'ilan li asli tasbih. Kalau cuma sekali dia sudah melaksanakan dengan tujuannya membaca tasbih di dalam rukuknya, sudah cukup untuk sah di dalam salatnya. Wa yasahabu idza iktasara ala al-ba'di an yaf'ala fi ba'd al-awqat ba'daha wa fi waqtin akhar ba'dan akhar. Tadi sudah saya jelaskan, ya sama maksud Imam Nawawi yang saya ambil dari ucapan beliau, bahwasanya kan banyak tadi zikirnya. Enggak apa-apa kita sekali-sekali membaca zikir yang lain, ya, supaya dapat mengamalkan beberapa sunnah atau zikir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, seperti tadi subuhun qudusun rabbuna, subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Ya. Dan sebagian masyayikh waktu saya belajar di Hadramut, karena di dalam riwayat zikir ini ada yang meriwayatkan Subhana Rabbiyal Azim, seperti Imam Nawawi meriwayatkan Subhana Rabbiyal Azim sebanyak 3 kali. Ada riwayat yang lain Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Ya, kalau kita baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, dapat kesempurnaan apa? Paling sedikit sempurnanya sudah dapat. Tapi kalau kita mengamalkan yang ini juga lebih baik lagi, karena ada hamdihnya, ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau memberikan kesimpulan kalau ingin mensingkat, ya, untuk menyingkat zikirnya tapi enggak mau kurang daripada tahmidnya, maka baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ini pendapat yang saya dengar dari guru saya Syekh Abdullah bin Ismail ketika belajar di Hadramut Yaman. Beliau menyampaikan kalau seandainya mau singkat seperti itu, supaya dapat daripada awal hadis yang riwayat yang pertama tapi tanpa meninggalkan tahmidnya. Ya, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Apalagi kan kalau ilmunya tarawih itu, ilmunya tarawih harus ada tuh kan, biar makmumnya nyaman. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidahu. Baca apa nih imam? Rupanya dia yang penting tasbihnya ada, katanya Subhana Rabbiyal Azim, sami Allahu liman hamidah.
Ya, kalau pengen singkat biar paling enggak dapat sempurnanya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Begitu pula ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dan di sini terakhir, ya di dalam bab ini tadi ternyata ini penting. Wa yaqra'u qiraatal Qur'an fi ruku' wa sujud. Dimakruhkan membaca Al-Qur'an ketika ruku' dan ketika sujud. Fa in qara'a ghairal Fatihah lam tabtul salatu. Kalau misal lagi ruku' sujud baca Al-Qur'an selain Fatihah tidak batal, tapi hukumnya makruh. Wa kadza walau qara'a al-Fatihah la tabtul salatuhu 'ala al-asah wa qala ba'du ashabina tabtul. Begitu pula kalau misalnya ketika ruku' baca Fatihah atau ketika sujud baca Fatihah, ada sebagian pendapat ulama tidak batal salatnya, tapi ada yang berpendapat batal salatnya. Artinya ya ini mungkin nggak ada di antara kita, atau mungkin orang-orang muslim jarang ada yang melakukan, tapi ini sebagai ilmu. Ya, sebagai ilmu. Kalau misalnya rukuknya atau sujudnya baca Al-Qur'an, ini makruh. Ya, artinya makruh apa? Perkara yang tidak disukai. Ya, jangan kita lihat, oh ini kan Al-Qur'an, tapi bukan pada tempatnya. Ya, karena sebagian daripada makna zulum atau zalim itu adalah orang yang meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Termasuk tadi Al-Qur'an bacanya sebelumnya, Fatihah dan surat sebelum ruku' dan sujud. Rawaina fi sahih Muslim an Ali radhiyallahu anhu qala nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajidan. Riwayat Muslim, Sayyidina Ali mengatakan, aku dilarang oleh Rasulullah untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku' dan ketika sujud. Ya, dilarang oleh Rasulullah. Riwayat yang lain juga riwayat Imam Muslim, tapi yang meriwayatkan sahabatnya Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Rasulullah yang langsung bersabda, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah aku sesungguhnya sudah melarang seseorang untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku' dan ketika sujudnya. Jadi enggak boleh baca Al-Qur'an ketika ruku' dan ketika sujud. Jadi cukup membaca zikir-zikir yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini mohon maaf tidak sampai Isya karena ada kegiatan pada Isya. Mohon maaf. Tadinya sempat mau minta gantikan asatid yang lain tadi. Masya Allah pada sibuk semua. Jadi mohon maaf, mungkin ini saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Masih berapa menit lagi? Oh, masih 10 menit ya. Nggak apa-apa. Ada pertanyaan mungkin 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang sebagian ada yang berpendapat seperti kita baca surat Sabihi surat Al-A'la. Ya kan biasanya terakhirnya suhuf Ibrahim wa Musa. Ya memang sebagian ada yang menganjurkan mengucapkan alaihimas salam. Ya alaihimas salam karena salamnya untuk Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Musa. Ya sebagian berpendapat untuk membaca daripada salam tersebut, tapi kalau seandainya ditinggal pun tidak bermasalah. Ya, tidak bermasalah karena di dalam salat berdoa secara ghaib boleh. Ya, salam pun boleh, tapi kalau yang enggak boleh itu khitab. Ada tamu atau kita lagi salat, ada yang masuk, istri kita siapa masuk, assalamualaikum, refleks waalaikumsalam. Nah, ini batal salatnya. Ya, batal. Tapi kalau seandainya sighahnya ghaib itu ada khilaf, ada yang bilang batal, ada yang bilang enggak. Ya, kalau ghaib kan artinya ghaib, ya wa alaihi, alaiha, alaihim,
alihinna itu ghaib, artinya dia, mereka. Kalau kamu itu khitab. Nah, kalau kamu itu batal. Kita ini di dalam salat enggak ada khitab kecuali kepada Allah. Dan ketika salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tahiyat, itu aja udah. Ya, kita khitab 90% kepada Allah atau 100% kita khitab kepada Allah. Artinya di situ ada munajah, minta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali ketika menyampaikan salam di situ ada khitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alayka, kepadamu. Ya, menghadirkan, karena Allah berfirman wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah di dalam dirimu ada Rasulullah. Ya, di situ kita menghadirkan dengan khitabnya kita, assalamu alayka. Sebagaimana kita ziarah ke makam Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, karena Rasulullah juga menjawab salam, maka di situ kita berkhitab di dalam salat yang diperbolehkan, yang dianjurkan dan dianggap sebagai syarat sahnya salat. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.